Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ega Rehan yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Materi hari ini adalah tentang pidato. Tahu kan pada pidato? Pidato memiliki 4 jenis. Gak 8, gak 14, gak 16, gak. Yang saya tahu cuma 4. Yaitu ada pidato impromptu, pidato manuskrip, dan pidato extemporer, dan pidato memoriter. Tapi yang akan saya sampaikan hanya 2 saja, karena 2 yang lain sudah ada di teman saya. Yaitu tentang pidato yang akan saya jelaskan ya, pidato tentang impromptu dan pidato manuskrip. Pidato impromptu yaitu pidato spontan. Pidato spontan adalah pidato yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Ya namanya juga pidato spontan. Pidato spontan biasanya terjadi pada acara-acara kekeluargaan, di mana salah satu anggota keluarga ditunjuk untuk berbicara di depan halayak tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Bagi individu yang sudah mahir dalam berbicara, dalam berpidato di depan umum, pidato impromptu ini sangatlah memiliki keunggulan bagi dirinya. Keunggulan-keunggulan tersebut ialah pidato impromptu dapat mengungkapkan kejujuran pembicara yang sesungguhnya. Lalu, gagasan dan pandangan yang hadir secara spontan akan tampak lebih segar dan lebih hidup. Pidato impromptu juga akan memungkinkan pembicara mengembangkan pikirannya. Akan tetapi bagi para pembicara peringkat pemula akan memiliki beberapa kesulitan. Di antaranya adalah pidato yang akan disampaikan memiliki kesimpulan yang mentah karena kurangnya pengetahuan yang lebih mendalam, dan gagasan dan pandangan yang ada tidak akan bersifat secara sistematik dan akan membingungkan khalayak. Pidato impromptu bagi para pembicara peringkat pemula juga akan memiliki masalah, yaitu dengan pembicaraannya akan tersendat-sendat atau terganggu seperti itu. Karena kurangnya persiapan, pembicara pemula juga akan mengalami yang namanya demam panggung, bukan demam berdarah. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Kita lanjut. Pidato manuskrip ialah pidato yang menggunakan naskah dari awal sampai akhir. Itu biasanya pidato-pidato yang biasa disampaikan oleh kepala sekolah, kepala kementerian, atau apapun jabatannya yang menggunakan naskah. Ya, memang sangat membosankan pidato manuskrip itu. Biasanya juga pidato manuskrip ini digunakan oleh tokoh nasional ataupun internasional pada suatu acara kenegaraan atau suatu acara internasional. Mengapa menggunakan naskah? Karena untuk apabila terjadi kekeliruan ucapan saja akan mempengaruhi kredibilitas dan predikat si pembicara itu. Para ilmuwan juga sering menggunakan naskah pada saat pertemuan-pertemuan ilmiahnya. Pidato manuskrip ini bukanlah pidato yang baik karena menggunakan teks dari awal sampai akhir. Namun, pidato manuskrip ini juga memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah penetapan kata demi kata yang akan menjadi kalimat yang lebih efektif dan sistematik supaya dapat dicerna dengan mudah oleh para pendengarnya. Lalu, nungguin. Lalu selanjutnya adalah pidato impromptu. Pidato impromptu sih Pidato manuskrip ini bisa digandakan ataupun direvisi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan pada saat penyampaian pesan itu. Itulah beberapa keunggulannya. Sedangkan beberapa kelemahan pada pidato manuskrip ini ialah interaksi komunikator dan komunikan kurang akrab karena tidak terjadi secara langsung bertatap muka. Pembicara juga tidak dapat melihat gerak-gerik pendengar karena akan fokus pada teks yang dibacakan atau disampaikan dari awal sampai akhir. Umpan balik pendengar tidak akan mempengaruhi apapun, baik memperpanjang, mempersingkat, atau memperpendek materi pesan. Nungguin kan?
Taruh dulu ya, serak. Untuk meminimalisir atau meminimalisir kelemahan-kelemahan pada pidato manuskrip, alangkah baiknya kita menyusun lebih dahulu garis-garis besarnya saja. Dan berikut materi-materinya. Pembuatan rancangan naskah manuskrip juga harus seolah-olah berinteraksi langsung dengan para pendengar. Dan pembaca naskah secara berulang-ulang dengan dengan membayangkan kehadiran para pendengar sebelum tampil di mimbar. Oh ya, satu lagi kelemahan yang saya lupa sampaikan kepada Anda semua, yaitu pidato manuskrip ini pembuatannya lebih lama dari pidato yang penyampaian garis-garis besar saja. Itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain biar pada paham materinya. Oke? Udah belum? Subscribe. Saya tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih.